Kebiasaan baru ini mengurangi interaksi sosial secara langsung, padahal kegiatan beragama memiliki kelekatan pada relasi dan perjumpaan sosial. Sebagai contoh, ibadah sholat yang sesungguhnya merupakan ruang untuk menciptakan relasi intim antara Allah dengan hambanya, mendapatkan insentif 27 derajat lebih tinggi jika dilakukan secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi digital telah mengakibatkan ruang individu semakin luas serta ruang sosial semakin sempit. Berkaca pada dunia pendidikan, Al-Humaid mengatakan teknologi digital telah mengakibatkan dehumanisasi pendidikan dan distorsi hubungan antara guru dan siswa. Isolasi siswa dalam dunia digital dan virtual telah menjauhkan mereka dari segala bentuk interaksi sosial dan meningkatkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, yaitu siswa yang menguasai teknologi dan siswa yang tidak menguasai teknologi. Internet juga dengan mudah diakses oleh para pembangkang agama dengan menyajikan ide-ide yang berlawanan. Perdebatan dapat diakses oleh semua orang tanpa ada batasan-batasan, sehingga kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling kuat menawarkan argumen meskipun tanpa kesahihan landasan. Kebenaran dalam dunia digital kadang menjadi blur dan kabur. Bahkan penista agama dalam dunia digital memiliki ruang untuk dapat terus-menerus menyebarkan racun pada kelompok yang beragama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan keadaban di ruang digital. Internet berkembang menjadi mesin ketidakadilan dan perpecahan akibat rendahnya perilaku keadaban digital warganet. Sebuah studi statistik dalam Cyber Miles 2022, 115 juta gambar dihapus dari internet setiap tahun karena komentar negatif atau kasar. Statistik dari berbagai laporan di seluruh dunia menunjukkan bahwa rata-rata dari 30% anak muda di seluruh dunia pernah mengalami cyberbullying atau pelecehan online. Cyberbullying diketahui dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, ras, agama, atau jenis kelamin, dan itu bisa terjadi dimanapun atau di posisi manapun. Situasi keadaban digital salah satunya dapat kita lihat dari laporan tahunan Digital Civility Index atau indeks peradaban digital yang diterbitkan oleh Microsoft. Penyusunan indeks yang dilakukan sejak tahun 2016 telah melibatkan sekitar 15.000 responden, 58.000 survei, dan wawancara di 32 negara. Indeks ini mengukur perilaku warganet terhadap resiko online yang dibagi ke dalam 4 kategori: behavior, intrusif, reputasional, dan seksual. Pada 2019, Microsoft menerbitkan DCI dengan judul yang cukup mencengangkan, meningkatnya gelombang kekejaman, pesimisme, dan harapan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hampir 4 dari 10 orang dewasa mengatakan politik menjadi pusat interaksi online yang kasar, tidak beradab, dan tidak beretika. Bahaya dari resiko online dalam laporan 2019 meningkat karena warganet yang berperilaku positif menurun secara drastis pada tingkat global. Secara bersamaan, pesimisme warganet terhadap dunia online dapat lebih baik di masa yang akan datang meningkat. Warganet ragu akan adanya perbaikan dalam waktu cepat dan memperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memperbaiki keadaban warganet. Pada tahun 2020, hasil dari metrik Microsoft menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik memiliki kinerja lebih baik dalam hal keadaban online dengan skor 66 dibanding dengan skor tahun sebelumnya. DCI global juga meningkat dan menunjukkan bahwa lebih banyak orang mengalami interaksi online yang positif. Selain itu, remaja dalam laporan 2020 terbukti lebih beradab daripada orang dewasa.
Namun, tahun 2020 terdapat tren peningkatan global dalam aspek hoax, penyelewengan, penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Allah berfirman, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari, menyebarkan fitnah atau berita bohong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan DCI 2020 menurut respon yang lebih serius dari berbagai pihak, karena indeks ini menjadi pengingat penting bahwa persoalan keadaban di dunia digital sudah tidak dapat lagi diabaikan. Dua negara di wilayah Asia Pasifik, Singapura dan Taiwan, menduduki posisi 5 besar dunia dengan skor DCI tinggi, masing-masing menempati posisi keempat dan kelima. Sebaliknya, penurunan indeks yang disebabkan oleh peningkatan perilaku negatif terjadi di Indonesia dan Malaysia yang masing-masing berada pada peringkat 29 dari 32 negara yang dikaji. Dalam data yang ada di DCI ini, tingkat kesopanan warganet Indonesia paling buruk se-Asia Pasifik. Jadi menggunakan internetnya, menggunakan kata-kata kasar dan membuli dan seterusnya itu. Saya juga ingin menunjukkan data selain data itu, yaitu CPI 2023. Indonesia berada, ini tingkat korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar tahun 2004 ini mengadakan pemilihan umum secara serentak. Dalam 5 tahun terakhir terpotret bahwa CPI Indonesia mengalami kecenderungan turun. Pada tahun 2019 dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022. Jadi skornya 34, ranking 115 dari 100 sekian dunia. Di tingkat korupsinya masih tinggi Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal apa saja, sektor apa saja? Politik. Yang kedua, sektor peradilan dan penegakan hukum. Ketiga, sektor ekonomi dan bisnis. Keempat, kebebasan hak sipil. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran kritis, sudah cepat-cepat dicatat itu siapa itu. Kemudian nanti dicari celah untuk dikriminalisasi dan seterusnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita bicara tentang tingkat korupsi di Indonesia, ini sangat mencengangkan dan kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Bahkan ada seorang yang belum lama ini beritanya, korupsinya gila-gilaan sampai 271 triliun. Itu kalau dia dibelikan es dawet, itu Wonosari tenggelam itu dengan uang segitu banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada Februari 2021, Microsoft kembali mengeluarkan indeks keadaban digital. Indonesia merupakan negara dengan peringkat pengguna internet terburuk di Asia. Tragisnya, atas laporan ini, warganet Indonesia malah berbondong-bondong merundung akun sosial media Microsoft. Apa yang akan terjadi seakan-akan menggenapi perilaku warganet Indonesia yang selama ini telah familiar dengan penyebaran berita palsu, penipuan, perundungan, ujaran kebencian, penyebaran informasi pribadi, menurut riset LIPI 2021. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan yang menampilkan wajah warganet Indonesia secara vulgar bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan nilai-nilai Islam. Dalam Quran surat Al-Hujurat terdapat seruan melarang untuk bersuara keras yang melambangkan sikap tidak beradab, ayat 2. Bertabayun ketika datang suatu berita, ayat 6. Mengusahakan islah dan ukhuwah ketika menghadapi permasalahan, ayat 9 dan 10. Saya baca satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din
an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus, sedang kamu tidak menyadarinya. Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu itu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Al-ayah. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya yang adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 12. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu istadimu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya melihat situasi seperti ini? Apa PR yang mesti kita lakukan? Saya ingin menyampaikan beberapa usulan, mudah-mudahan bisa menjadi PR menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ini. Salah satunya saya tujukan kepada Muhammadiyah sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memiliki standar kecerdasan digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui jalur formal dan informal, Muhammadiyah berpeluang besar menanamkan nilai-nilai keadaban digital sehingga disrupsi moral dalam dunia digital dapat dikendalikan. Untuk mencapai ini, Muhammadiyah perlu memiliki inovasi dan pembaharuan pemikiran agar fenomena miskin adab dalam dunia digital dapat diselesaikan. Materi-materi ini juga bisa dimasukkan dalam perkaderan di Muhammadiyah. Seyogianya Muhammadiyah secara langsung dapat turun berperan dalam mendorong terwujudnya standar kompetensi berdasarkan The Digi Institute. Kompetensi tersebut dapat diajarkan kepada generasi muda melalui institusi pendidikan di Muhammadiyah, khususnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi,
sehingga Muhammadiyah bisa menjadi contoh teladan bagi umat Islam dan bagi warga bangsa Indonesia, agar kita bisa meningkat di dalam melek teknologi dan juga di dalam mengelola keadaban digital tadi. Secara khusus terdapat setidaknya 2 upaya yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah untuk secara langsung mendorong masyarakat untuk memiliki kompetensi keadaban digital, yaitu melalui sistem pendidikan formal dan informal. Sebagai organisasi yang telah lebih dari 1 abad memberikan hak pendidikan bagi masyarakat, Muhammadiyah memiliki kapasitas dalam memberikan pendidikan keadaban digital melalui sistem pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Selain itu, jalur informal seperti perkaderan Muhammadiyah, Baitul Arkom dan Darul Arkom, dan perkaderan paripurna di tingkat urtum merupakan kanal yang dapat dimanfaatkan untuk mengarus utamakan konsep dan prinsip keadaban digital. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ruang lingkupnya, upaya untuk mendorong keadaban digital sejatinya harus dilakukan melalui kanal yang paling dekat dengan warganet, yaitu melalui kanal media digital muhammadiyah.org.id. Keadaban digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda, yang memanggil Muhammadiyah dan ormas lain agar tetap relevan. Tuntutan untuk membangun keadaban digital dapat menjadi momentum bagi Muhammadiyah untuk tetap bermanfaat dan strategis di abad kedua kiprahnya di Indonesia dan dunia. Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung mereka adalah tauhid. Mereka tauhid mengeluarkan mereka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kepada kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang artinya beragama yang mencerahkan harus berangkat dari nilai-nilai fundamental Islam tentang membangun peradaban. Nilai-nilai fundamental ini perlu dipromosikan seluas-luasnya oleh Muhammadiyah dan ormas lain. Nilai-nilai yang dapat membangun peradaban, yaitu nilai-nilai adab dan etika. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah pada hari ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan 45 Hijriah mampu meningkatkan derajat kita menjadi insan yang bertakwa dan insan yang beretika. Di sela-sela doa juga saya sisipkan doa untuk Palestina. Marilah kita mulai doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin.